Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 4 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati hari yang baru dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Tema pembacaan kita hari ini ialah tetaplah beritakan kebenaran. Dalam bahasa Toraja, tontong umpes sakbian katonganan. Dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21, Tuhan memanggil Nabi Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Bertanggung jawab menyampaikan pesan Tuhan. Jika Yehezkiel tidak memperingatkan orang jahat, darah mereka akan dituntut darinya. Namun,
Jika ia setia memberitakan firman Tuhan, ia telah memenuhi tugasnya, meskipun orang itu memilih untuk tidak mendengarkan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan sesama. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil tidak hanya untuk menjaga iman kita sendiri, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Kita harus berani mengingatkan mereka yang tersesat tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Namun, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendengarkan atau menolak. Yang penting adalah kesetiaan kita dalam menyampaikan kebenaran, bukan hasil akhirnya. Tuhan menginginkan kita tetap setia dalam mengasihi dan memperingatkan, tanpa menghakimi atau menyerah. Bayangkan seorang petugas di pos penjagaan jembatannya rusak. Jika ia melihat kendaraan mendekat dan tidak memberi peringatan, bisa terjadi kecelakaan. Namun, jika ia memberi peringatan, meskipun pengendara tidak mendengarkan, ia telah menjalankan tugasnya dengan setia. Demikianlah kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran, meskipun orang lain memiliki kebebasan untuk mendengarkan atau tidak. Mari kita renungkan. Sudahkah kita setia menjalankan tanggung jawab kita terhadap sesama dalam iman? Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi alatnya dalam membawa orang lain kepadanya. Lakukanlah panggilan ini dengan kasih dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bapa di sorga, saat kini kami berdoa buat saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan pulihkan mereka yang dalam berbagai macam pergumulan Tuhan, baik dalam mencari lapangan pekerjaan, masalah ekonomi, atau pergumulan apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dalam tangan Tuhan pasti ada jalan yang terbaik. Yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Juga kami berdoa buat orang tua terkasih kami dalam masa tuanya. Tuhan berkati agar mereka boleh menikmati masa tua mereka dengan penuh sukacita dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak dalam pertumbuhan dan bangku sekolah juga Tuhan berkati dalam setiap keberadaan mereka. Yang bersukacita hari ini Tuhan melalui pertambahan usia, Tuhan berkati dan sempurnakan sukacita mereka dalam tangan kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat pembangunan gedung gereja yang terus berjalan ya Tuhan. Engkau berkati pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, agar pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan dari dalamnya nama-Mu senantiasa kami puji dan muliakan. Bapa di sorga, segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong dan menopang kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan.
doa permohonan dan pengharapan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahare Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.